Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah lama terpending dan mohon maaf sebelumnya karena saya lama tidak memberikan materi karena apa? Saya terkena musibah ya. Saya terkena musibah. Saya lebih dari satu minggu yang lalu saya terkena musibah. Saya jatuh dari sepeda motor. Dan ajaibnya saya tidak terluka ya, saya tidak terluka parah, cuma lecet-lecet sedikit ya. Dan tidak enaknya itu laptop saya itu rusak ya, dan rusaknya itu rusak yang parah. Laptop saya itu rusaknya rusak yang parah. HP saya juga rusak. Jadi lebih dari satu minggu yang lalu laptop saya itu sudah diservis, dan sampai sekarang alhasil laptop saya itu gagal di 3 tempat servis. Artinya gagal servis. Gimana ya? Gagal servis di 3 lokasi gitu ya. Gagal servis. Akhirnya saya pasrahkan laptop saya itu, tak pasrahkan ke tukang servis yang keempat. Jadi untuk saat ini, pada saat rekod ini saya buat, itu laptop saya itu sedang diservis di tempat servisan yang sedang berlangsung di servis gitu, di tempat servis, di tukang servis yang keempat itu. Nggak tahu ini berhasil apa enggak. Jika seumpamanya gagal, mau tidak mau saya terpaksa harus ke Surabaya. Saya harus nyervis ke Surabaya gitu ya, karena sudah lama tidak membuat rekod ya, maaf, bukan rekod ya, tidak membuat materi untuk kalian ya. Karena saya lama tidak membuat materi untuk kalian, jadi mau tidak mau saya mendatangi tukang servis yang keempat itu. Lalu saya minta data-data yang ada di hard disk yang ada di laptop itu, kan data-data perkuliahan kan ada di sana semua, ada di laptop saya semua. Jadi data-datanya itu tak copy semua gitu ya, tak copy ke flash disk. Baru saya membuat materinya menggunakan laptop orang lain gitu ya, menggunakan laptop kakak saya, pinjam laptopnya untuk membuat materi gitu. Akhirnya saya membuat materinya itu ya harus nunggu izin dulu. Kalau nggak diizinkan nggak dapat pinjaman laptop gitu ya. Lah HP saya juga begitu, HP saya rusak gitu ya, rusak, diservis, gagal servis 2 kali ya. Oleh karena itu saya lama tidak menghubungi kalian, karena tidak bisa menghubungi kalian karena HP-nya itu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menghubungi kembali ya. Lah di sini, baik, basa-basinya saya sudahi dulu ya. Baik, saya langsung ke materi. Pada pembahasan hari ini saya akan melanjutkan bahasan tentang data spasial. Ya, data spasial. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau bisa disebut dengan georeference, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah kontinental, nasional, regional maupun lokal. Jadi dengan kata lain, data spasial ini erat kaitannya dengan sistem informasi geografis (SIG). Sistem informasi geografis (SIG). Pemanfaatan data spasial semakin meningkat ya setelah adanya teknologi pemetaan digital dan pemanfaatan pada sistem informasi geografis. Format data spasial dapat berupa vektor, diantaranya adalah poligon, line, point, maupun raster. Gitu ya. Lah data spasial itu sendiri terbagi menjadi 2 tipe ya. Yang pertama itu adalah data geografis 2 dimensi. Yang kedua adalah data computer aided design atau disingkat dengan CAD 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, sekarang pembahasan saya adalah yang pertama ini ya. Data data geografis ya. Yang pertama itu adalah data geografis. Data geografis 2 dimensi. Ya.
Data geografis dua dimensi, ya, diantaranya ada peta jalanan, ada peta penggunaan tanah, ya, ada peta kepemilikan tanah, ada peta politis yang menunjuk perbatasan, ada citra medis, cuaca dan lain-lain. Data geografis, ya, data geografis terdapat dua tipe, terbagi menjadi dua tipe. Ya, data geografis diantaranya adalah ada data raster, ya, ada data raster dan ada data vektor. Data raster, ya, data raster itu sendiri terdiri dari peta piksel, ya. Contohnya adalah citra satelit mengenai awan dua dimensi, citra mengenai suhu pada wilayah dengan ketinggian berbeda yang dibedakan dengan warna-warna itu. Nah, itu adalah raster, ya, data raster. Lalu ada yang data vektor, ya. Di sini ada data vektor. Data vektor adalah data terbentuk berdasarkan objek geometris dasar seperti garis, titik, segitiga atau bentuk poligon lainnya dalam dua dimensi, ya, X, Y, atau bentuk silinder, bola, kubus dan bentuk lainnya tiga dimensi X, Y, Z. Artinya bisa dua dimensi ataupun tiga dimensi. Itu adalah data vektor. Representasi data geometris, ya, sebuah segmen garis dapat direpresentasikan dengan koordinat dari titik-titik akhirnya. Lah di sini, ya, coba perhatikan gambar ini, ya. Nah, ini gambar, ya. Lah di sini ada segmen garis yang terbuat dari dua titik. Titik pertama dan titik kedua. Titik pertama itu koordinatnya X1 dan Y1, XY, ya, X1 dan Y1. Dan titik yang kedua itu koordinatnya itu adalah X2 dan Y2. Lalu ada segitiga. Titik pertama itulah X1 dan Y1, titik yang kedua adalah X2 dan Y2, titik yang ketiga adalah X3 dan Y3. Lalu ada poligon yang lebih dari tiga titik yang saling berhubungan, ya, X1, Y1, ya, dan seterusnya. Lalu ada yang nomor 2, ya, yang pertama kan tadi kan data geografis, ya. Yang pertama kan ini kan data geografis. Lalu ada yang nomor 2, yaitu adalah data computer aided design, ya, computer aided design. CAD atau disingkat dengan CAD. CAD adalah informasi spasial mengenai konstruksi dari sebuah objek seperti bangunan, mobil, pesawat terbang. Lah, baik, lanjut ke yang nomor B ini. Ya, yang nomor B. Basis data spasial. Kita tadi kan pembahasan kita kan mengenai data spasial itu sendiri. Lah sekarang kita masuk ke pembahasan basis data spasial, ya. Oke, sudah. Nah, basis data spasial merupakan kumpulan dari tipe data spasial, ya, operator, indice, strategi, pemrosesan dan lain-lain. Dapat bekerja pada bahasa pemrograman Java, Visual Basic dan lain-lain. Intinya basis data spasial ini bekerja pada bahasa pemrograman yang bisa memberikan yang bahasa pemrograman itu ada visualisasinya, ya, seperti VB, seperti Borland LP, ya, dan lain sebagainya, Java, ya. Nah, itu, ya. Basis data spasial yang khusus menyimpan data geografis, ya, terdapat pada Geographic Information System atau disingkat dengan GIS, atau dalam bahasa Indonesianya adalah SIG, Sistem Informasi Geografis. Untuk objek spasialnya, ya, basis data spasial mempunyai bentuk geometris, ya, yaitu ukuran dan lokasi. Lalu berubah menurut waktu,
Contohnya adalah penggunaan tanah, wilayah penduduk, gitu ya. Lalu isu ini adalah apa namanya, bahasa data spasial yang sekarang ini sedang dikerjakan, penelitian mengenai bahasa data spasial ini sudah memiliki fitur-fitur yang ada di isu ini. Oke, kita lewati ya langsung ke poin nomor C. Oke, yang nomor C adalah sistem manajemen bahasa data spasial atau disingkat dengan SMBDS. SMBDS merupakan suatu perangkat lunak ya. Yang pertama dapat bekerja seperti database management system DBMS yang ada. Lalu yang nomor 2 mendukung model data spasial, tipe data abstrak spasial, ADT, abstrak data type, dan bahasa query yang ada yang dapat memanggil ADT. Yang ketiga adalah mendukung indeksi spasial, algoritma pemrosesan operasi spasial yang efisien dan aturan domain yang khusus untuk optimasi query. Yang keempat digunakan pada GIS ataupun aplikasi lainnya. GIS atau sistem informasi geografis ini, gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini ya, perhatikan gambar-gambar ini. Nah, gambar ini perhatikan ya. Lah di gambar ini coba kalian perhatikan. Di sini aplikasinya ya ada sistem informasi geografis. Ini adalah sistem informasi geografis. Ada MMIS, ada CAD ya. Lah ini semuanya, ketiga aplikasi ini semuanya menggunakan basis data spasial ya, dimana basis data spasial ya itu adalah di dalamnya ada data spasial ya, yang data spasial itu nanti dikombinasikan dengan DBMS atau disebut dengan database. Artinya aplikasi yang menggunakan basis data spasial itu mengkombinasikan data spasial ya, database spasial dengan database yang ada di Oracle itu, yang ada di MySQL. Artinya kombinasi antara keduanya itu. Nah, untuk data spasial itu sendiri ya, data spasial itu sendiri itu yang pertama lah ini ada abstract data type ya, core, space taxonomy. Lalu ada ada point, ada line, ada polygon gitu ya. Datanya itu berupa data yang seperti ini ya. Dot, garis, polygon, di dalamnya ini terisi data gitu ya. Lalu cara menggunakannya ya, garis, titik, garis, dan polygon ini seperti ini. Ada yang berupa index structure ya, ada nanti berupa spatial join ya. Lalu ada data model, pemodelan ya, pemodelan itu saling menghubungkan data poin-poin itu tadi ya, data line, point, polygon itu dihubung-hubungkan menjadi model yang nantinya bisa dimanfaatkan menjadi informasi ya. Lalu ada seperti interpretation, distraction scale, lalu ada network, ada volume ya, ada visualisasi gitu ya. Lah data spasial yang ada di sini ini nanti akan dikombinasikan dengan database gitu ya. Nanti saling kombinasi tergantung dari apa respon dari sistem informasi geografis itu sendiri, atau MMIS atau CAD-nya itu sendiri, responnya itu apa, mintanya apa, nanti nampilkannya itu kombinasi dari SIG bukan SIG, kombinasi dari data spasial dan data yang ada pada database. Oke, kita ke poin yang nomor D. Oke, sekarang yang nomor D, untuk query spesialnya ya, query spasialnya, bukan spesial ya, spasial ya. Query itu kan untuk yang merekod itu bukan merekod ya. Query itu kan untuk yang codingnya itu
ya. Query untuk spasial di sini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama ini adalah nearest queries. Ya, nearest queries. Nearest queries ini tujuannya untuk meminta objek yang berada dekat lokasi tertentu. Contohnya adalah query untuk mencari semua restoran yang berada dalam jarak tertentu dari sudut titik tertentu. Contoh penggunaannya adalah jika seumpama kalian pergi ke suatu daerah berwisata, berkunjung ya, pastilah HP kalian itu jika melewati daerah-daerah tertentu pasti ada beberapa web yang masuk rekomendasi. Ini rumah makan apa gitu. Ini rumah makan ini promosi sebagai promosi. Nah, itu ya. Itu salah satu fitur yang digunakan untuk query-nya ya. Itu yang query-nya. Yang nomor 2 ada region queries ya, region queries. Region queries ini meminta objek yang berada sebagian atau keseluruhan pada area tertentu. Contohnya, query untuk mencari semua toko eceran di dalam suatu kota. Jadi kita searching ya di kota, anggaplah areanya itu adalah area Pamekasan. Jadi kita cari toko di area Pamekasan. Dan itu contohnya. Lalu yang ketiga di sini ada queries that request intersection and union of regions. Ini yang ketiga ini yaitu meminta objek yang berada pada area yang beririsan atau gabungan dari beberapa area. Contohnya ya, dari informasi tahunan mengenai curah hujan dan kepadatan penduduk ya, diajukan query untuk mendapatkan semua area dengan curah hujannya rendah dan kepadatan penduduk yang tinggi. Perhitungan query ini dengan melakukan join dari 2 relasi spasial. Lah, sekarang masuk ke poin yang nomor E. Di sini ada bahasa query spesial. Bahasa query spesial itu terdiri dari 2 bahasa utama, yaitu yang pertama adalah bahasa query spesial itu sendiri, yang kedua itu adalah bahasa standar. Lah, bahasa query spesial itu sendiri itu terdiri menjadi 3 bagian utama, 3 komponen utama. Yang pertama adalah tipe data spasial. Contohnya adalah point, listening, polygon dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah operasi spasial. Contohnya seperti overlap, distance ya, nearest, neighbor dan lain sebagainya. Yang ketiga dapat dipanggil dari bahasa query. Contohnya SQL3 select ya, sname from senior S ya, dari select sname dari tabel yang bernama senior S, di mana S district area buka kurung tutup kurung lebih besar daripada 300 gitu ya. Lalu yang nomor 2 di sini ada bahasa query standar ya, SQL3. Lalu OGIS, Open Geodata Interchange standar untuk tipe data spasial dan operator. Nah, sekarang kita masuk ke contoh query spesial ya. Contoh query spesial. Di sini ada select sname from senator S, select sname ya, pilih sname dari tabel yang bernama senator S dan business B, di mana S district untuk area buka kurung tutup kurung ini adalah data spasialnya ya, query spesial ini. Query spasial lebih besar daripada 300 dan kondisi within B location sampai S district. Ini ya, join spesial. Lalu contoh join non spasial, ada join non spasial. Contohnya adalah select sname from tabel yang bernama senator S, business B, artinya dari tabel senator S dan business B
Artinya dari dua tabel di mana S sok dan di mana S soksek sama dengan B soksek dan S gender sama dengan female. Lah kondisinya itu seperti ini ya. Di sini ada senator, kan tabelnya kan di sini kan senator ya. Senator S dan bisnis B ya. Lah di sini ada dua tabel, senator dan bisnis ya. Di sini senator memiliki field name, soksek, gender dan distrik poligon. Lalu ada bisnis B ya. Bisnis memiliki fieldnya sendiri, yaitu bname, owner, soksek, dan location. Kalau dijoinkan, kalau kita menggunakan join, maka kita menjoinkan kata yang sama, nama yang sama ya, field yang sama, yaitu soksek ya. Lalu spatial joinnya di sini bisa menggunakan, karena senator di sini distrik, senator distrik di sini menggunakan poligon. Poligon itu kan sudah ranahnya spasial ya. Dan di sini location ya, location. Maka selain join, kita bisa menggunakan fasilitas spasial join dengan catatan ya, jika menggunakan spasial, menggunakan menggunakan fasilitas area ini ya, area buka kurung tutup kurung, dan locationnya itu menggunakan within buka kurung location supaya S district gitu ya. Oke. Lah yang nomor G di sini, mengindekskan data spasial. Untuk mengindeks data spasial poligon atau persegi panjang digunakan R3 perluasan B3. R3 merupakan hierarki dari kumpulan persegi. Contoh seperti ini ya. Ada B itu memiliki wilayah GH ya, GH. Kan jika namanya wilayah itu kan pasti tidak persegi kan. Yang namanya wilayah kan tidak teratur ya, memiliki garis-garis yang tidak teratur, memiliki batas-batas wilayah yang tidak teratur, memiliki pokoknya batasnya itu tidak teratur. Maka untuk mengetahuinya itu kita menggunakan R3. Nah, untuk menggunakan R3, ini R3 ya. Untuk menggunakan ini kita memerlukan wilayah itu dipetak-petakkan terlebih dahulu menggunakan kotak-kotak dulu. Menggunakan kotak-kotak kayak gini. Wilayah B, wilayah A, ini wilayah A, ini wilayah B, dan ini wilayah C. Wilayah yang tidak saling terhubung itu disebutkan spesifik. Ya, disebutkan spesifik. Contoh A, wilayah ini wilayah A. Wilayah A itu sendiri terdiri dari D E F ya, D E F. Maka di sini wilayah A itu hanya D E F, lalu ada wilayah yang dikosongi. Wilayah yang dikosongi ini adalah wilayah yang saling terhubung ini. B wilayahnya G dan H ya, maka B, G dan H. Kalau C IJ, maka di sini wilayahnya adalah IJ. Begitu caranya. Artinya R3 ya, dari wilayah dibentuklah persegi panjang, nanti dari persegi panjang dibuatkanlah R3-nya kayak gini gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini data spasial OGIS kita lewati aja ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh SQL sederhana ya. Select from where. Yang A ya. Operasi analisis spasial, operasi UNER. Operasi analisis spasial di sini terdiri menjadi operasi unary dan operasi binary. Di mana operasi unary itu adalah area ya, kita menggunakan area. Nanti
Operasi spasialnya itu kita menggunakan area buka kurung tutup kurung gitu. Ngerti ya? Area ini kita area buka kurung tutup kurung. Lalu ada operator binary, distance, jarak ya, berhubungan dengan jarak. Lalu yang nomor B ada operasi spasial topologis boolean, Clauseware. Di sini untuk operasi spasial topologis boolean kita menggunakan touch dan cross ya. Lalu yang ketiga menggunakan analisis spasial dan operasi topologis. Di sini jika menggunakan operasi analisis spasial dan operasi topologis kita menggunakan buffer ya, menggunakan fungsi overlap, menggunakan fungsi buffer dan fungsi overlap. Contoh SQL kompleks ya, contoh SQL kompleks, aggregate SQL queries, nested queries ya. Oke, kita masuk ke operasi spasial pada clause select. Ini contohnya ya. Coba perhatikan contoh ya. Ini query ya. Query-nya tampilkan nama populasi dan area untuk setiap tabel country. Ya. Maka di sini kita menggunakan select ya, cname, cpop ya, area. Nah, ini area. Area ini apa maksudnya? Artinya ini spesial ini ya, area ini spesial ya. Tampilkan apa? Pilih ya, cname, cpop, area di mana area dari C shape ya, S area ya, S area from country C, dari tabel yang bernama country C ya. Kayak gitu. Lalu di sini ada operator spasial distance ya. Operator spasial distance. Query-nya alhamdulillah. Tampilkan GDP dan jarak ibu kota negara ke ekuator dari semua negara. Maka query-nya adalah select ya, co-GDP ya, co-GDP distance. Nah, di sini menggunakan distance ini spesialnya ya. Point ya 0 ya sampai CI shape Y ya. Di mana poinnya itu 0, CI shape Y sampai CI shape ya. S distance from tabel yang bernama country co dan tabel yang bernama city C gitu ya. Artinya dari dua tabel country dan tabel city, di mana kondisinya CO name ya, CO name sama dengan CI country, and kondisi yang kedua adalah CI capital sama dengan Y. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini gitu ya. Oke, sekarang masuk ke yang L ya. Ini L ini adalah operasi spasial pada Clauseware. Nah, spasialnya ada di bagian where. Ya, tadi kan spasial distance ya, operator spasial distance. Sekarang operasi spasial tapi pada Clauseware, ada di where ya. Contohnya, cari nama semua ibu kota negara yang bertetangga dengan United States USA pada tabel country. Di sini select CI name as neighbor of USA ya, from country CI country C2, artinya dari tabel country dan country C1 dan country C2, di mana touch ini kan apa, spasial ya, touch ya, CI shape ya, CI shape C1 shape dan C2 shape ya. C1 shape ini kan dari country C1, sedangkan C2 shape ini kan dari country C2 sama dengan 1, dan kondisi keduanya adalah C2 name sama dengan USA.
ya. Operator touch ini ya, operator touch pada contoh where ini itu digunakan untuk menjoin tabel country, tabel dengan dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke yang M, ya M di sini ya. M. Query spasial dengan tabel multiple. Ya, query spesial dengan tabel multiple. Contohnya, untuk semua sungai yang terdapat pada tabel river, cari daerah yang dilalui oleh sungai tersebut. Maka kita menggunakan select air name, C name from air river, country C, river air, country C, dari tabel yang bernama river dan tabel yang bernama country, di mana kondisinya cross lintasan yang dilalui ya, yang dilalui dari air shape sampai C shape ya, air shape sampai C shape sama dengan 1 ya. Operasi spasial cross untuk menjoin tabel river dan country. Yang N ya, yang N ini contoh query spasial buffer overlap. Ya, query-nya adalah sungai St. Lawrence dapat memasok air ke kota-kota dalam jarak 300 km. Tampilkan kota-kota yang dapat menggunakan air dari sungai tersebut. Artinya kotanya ini banyak, cuma mencari kota-kota yang bisa memasok ya, yang bisa menggunakan air tersebut, gitu ya. Maka di sini select C name ya, select CI name from ya, from city CI river air ya, dari tabel ini, tabel city dan tabel river, di mana overlap ya, overlap shape-nya itu CI shape ya, buffernya air shape seluas 300, artinya melingkar ya, sebatas lingkaran 300 distance gitu ya, sama dengan 1. And air name sama dengan St. Lawrence ya. Oke, kita masuk yang ke O. Yang O ini adalah operasi spasial pada aggregate query. Contohnya adalah tampilkan semua daerah ya, susun berdasarkan jumlah daerah tetangga. Maka select co-name count. Nah, ini count co1 name from country co1 where touch co-shape co1 shape group by co-name ordered by country co-name co1 name. Baik, saya lanjut tak langsung aja ya gitu ya, biar tidak lama. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah using spatial operation in nested queries ya. Query-nya adalah untuk setiap sungai identifikasikan kota terdekat. Artinya mencari kota terdekat ya. Contoh CNAME, select CI name, RI name, cari 2 ya, CI name, RI name from tabel yang bernama city CI dan tabel yang bernama river RI. R1 bukan CI bukan RI ya, C1 R1 gitu maksudnya. Where di mana? Distance C1 shape ya, R1 shape itu lebih kecil atau sama dengan all. Nah, di mana all-nya itu di dalamnya ada query lagi, select distance C2 shape from city C2 ya, where C1.name tidak sama dengan C2 name. Lalu ada yang ketiga, di sini ada nested spatial query. Ya. Itu adalah tampilkan daerah yang hanya mempunyai satu tetangga saja. Suatu daerah merupakan tetangga daerah lainnya
Gini. Tampilkan daerah yang hanya mempunyai satu tetangga saja. Suatu daerah mempunyai tetangga daerah lainnya jika tanah mereka saling berbatasan. Berarti daerah perpulauan tidak mempunyai tetangga seperti Iceland. Jadi select coname, ya select coname from country co, from tabel yang bernama country co, where coname in, select coname from country co 1, where touch co shape co 1 shape group by coname having count bintang sama dengan 1. Nah, jadi inilah pembahasannya, habis ya. Di sini sudah habis pembahasannya. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan pendapat kalian dengan perkuliahan jarak jauh ini menggunakan rekam layar. Apakah kalian paham dengan teknik ini atau sebaliknya? Sambil lalu saya menunggu laptop saya yang posisinya sedang diservis. Semoga tidak gagal servis lagi ya. Soalnya jika gagal servis lagi, mau tidak mau saya harus ke Surabaya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.